Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Dimas di sini di channel Dimsips. Nah, di video kali ini diperuntukkan bagi kalian yang sedang bingung dalam memilih sebuah power supply atau power supply dari brand Corsair. Nah, soalnya Corsair ini emang banyak sekali tipe-tipe dari power supply-nya. Dan di sini gue akan menjelaskan secara rinci tipe-tipe power supply dari Corsair ini. Nah, bagi kalian yang pengen support channel ini, bisa klik subscribe, like jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa untuk share konten ini ke teman-teman kalian. Nah, siapa tahu ini menjadi jawaban bagi kalian yang dalam memilih sebuah power supply dari Corsair ya. Dan gue juga mereview sebuah power supply dari Corsair, yaitu CX650M. Nah, kita langsung aja melakukan pembahasannya. Kalau kalian berencana untuk membeli sebuah PSU atau power supply di PC kalian, salah satunya itu yang terbaik biasanya hadir pada pilihan Corsair. Namun terkadang kita juga suka bingung sama tipe-tipe yang dihadirkan oleh jajaran produk mereka. Ada banyak sekali ya seri yang dimiliki oleh Corsair dengan tumpukan kode yang bertebaran pada setiap power supply mereka. Nah, kode-kode ini sebenarnya memang memiliki arti dan tujuan tersendiri untuk dihadirkan. Apalagi mereka ini memberikan semacam kelas tersendiri dari PSU yang dihadirkan untuk pelanggan dengan kebutuhan yang berbeda-beda, termasuk juga pilihan harganya ya. Corsair pada dasarnya hadir sebagai salah satu produsen yang terbaik untuk kebutuhan perangkat PSU yang berkualitas. Nah, cuma banyak banget ya orang yang belum tahu secara pasti bahwa mereka juga memiliki produk-produk yang berbeda dari setiap seri yang dihadirkannya. Nah, sesuai kebutuhan dan pilihan harga juga yang ditawarkan. Nah, misalkan ya, kita juga biasanya ini melihat dan memperbandingkan antara PSU Corsair seri VS dan seri CX. Nah, pasti kita juga bertanya-tanya, kenapa sih seri VS itu jauh lebih rendah dibandingkan seri CX? Nah, disinilah pentingnya kita ya untuk mengetahui tujuan dan nilai dari kode produk tersebut. Nah, karena setiap kode produk yang dihadirkan itu memiliki tujuan, kelas, kualitas, dan tentu aja pilihan harganya itu beragam. Jadi ya, mari kita bahas salah satu ya arti-arti dari kode-kode tersebut dari power supply mereka ini. Jadi yang pertama itu adalah Corsair seri VS. Nah, mari kita mulai dulu dari pilihan terbawah. Seri VS itu sebenarnya ditunjukkan bagi para pengguna yang memiliki anggaran terbatas, atau kita bisa sebut itu adalah low budget, namun menginginkan power supply yang sangat baik untuk kebutuhan daya pada PC yang mereka miliki. Nah, harga yang ditawarkan pada seri PSU ini, harga itu yang terendah cukup terjangkau, namun masih memiliki kualitas yang cukup baik. Seri VS ini masih menawarkan kualitas dengan rating 80 plus white atau putih, dan menawarkan tingkat efisiensi hingga 80%. Nah, VS series itu biasanya hadir dengan kabel tetap ya, non-modular, konektor hitam, diameter besar, kipas yang dihadirkan itu secara thermal saat load pada beban rendah, dan rel DC-to-DC mematikan kapabilitas dengan status sleep power CPU yang lebih rendah. Nah, pilihan kapasitas wattnya pun terbatas. Kalau kalian tahu itu biasanya tidak akan melihat power supply ini di atas 600 watt. Nah, walaupun emang ini pilihan entry level. Nah, Corsair masih menawarkan garansi hingga 3 tahun untuk seri VS ini. Nah, yang kedua ini adalah Corsair seri CX, M, dan CX. Nah, sebenarnya mereka ini lebih tepat untuk menginginkan kualitas yang lebih baik jika dibandingkan dengan seri VS. Kualitas yang dihadirkan pun sedikit lebih baik ya dari seri yang sebelumnya. Dan tentu aja pilihan varian juga lebih banyak hingga 750 watt. Itu 750 watt ya. Untuk seri CX itu biasanya hadir jauh lebih mahal dibandingkan seri VS. Dan seri CXM itu yang hadir kabelnya itu semi modular, memiliki harga yang lebih tinggi jika dibandingkan seri CX, dan varian itu juga jauh lebih lengkap hingga maksimal 850 watt. Nah, salah satu kelebihan seri CX dan CXM ini adalah rating 80 plus bronze. Nah, di mana power supply ini mampu menghemat daya kelistrikan hingga 85%. Selain itu, power supply seri ini tuh tersedia dalam berbagai macam konfigurasi untuk membantu pengguna yang lebih tepat itu memilih daya ya. Nah, garansi yang ditawarkan itu juga maksimal 5 tahun lamanya untuk seri CXM dan CX. Yang ketiga itu adalah Corsair seri TXM. Nah, power supply TXM ini memiliki fitur yang hampir sama ya dengan seri
TXM, fiturnya itu adalah semi modular, namun kelebihan PSU ini itu adalah rating efisiensinya itu 80 plus gold, yang memiliki tingkat efisiensi itu 90% serta voltase itu jauh lebih low profile ya. Nah, power supply ini biasanya hadir mulai dari 550 watt hingga 850 watt dengan garansi hingga 7 tahun lamanya. Nah, yang keempat ini adalah Corsair seri SF. Seri SF ini biasanya hadir dengan fitur kabel full modular dan juga ada dua pilihan aja. Jadi ada SF450 dan SF600. Nah, tidak ada pilihan watt yang lebih tinggi dari ini, namun ini memiliki keistimewaan sendiri yang hadir di dalam power supply ini. Nah, itu adalah makanya kita tuh sering lihat ya, harga yang ditawarkan itu jauh lebih mahal dibandingkan seri-seri sebelumnya. Namun kapasitasnya juga yang watt yang sama. Pasukan daya SF series itu sangat ideal, mereka itu memiliki fitur, memiliki persediaan daya yang lebih baik. Nah, yang kelima ini adalah seri RMX dan RMI. Nah, RMX dan RMI ini ditunjukkan untuk kelas menengah hingga kelas atas dengan anggaran yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan daya yang dihadirkan. Nah, pilihan juga tersedia itu cukup lengkap ya, dimulai dari RM itu wattnya itu adalah 550 watt hingga 1000 watt. Nah, pilihannya pun cukup beragam ya. Sedangkan seri RM ini dimulai dari pilihan kapasitas watt 650 watt sampai 1000 watt. Nah, semua dari seri PSU ini memiliki fitur full modular semuanya ya. Pasokan listrik juga seri RMX dan RMI ini dibangun dengan komponen premium agar menghasilkan performa yang hebat dan noise juga yang sangat rendah. Mereka semua ini memiliki sertifikasi 80 plus gold. Corsair memilih garansi untuk 10 tahun ya, untuk power supply ini ya cukup lama banget ya. Nah, yang keenam ini adalah Corsair seri HX dan HXI. Nah, pilihan sangat baik bagi mereka yang menggunakan PC untuk sistem gaming tertinggi, overclocking, dan lain-lainnya. Itu adalah seri HX dan HXI. Nah, power supply ini biasanya itu hadir dengan kapasitas watt minimal 750 watt sampai 1200 watt. Dengan memiliki fitur terbaik ya yang ada di dalamnya serta kabel full modular untuk kemudahan penggunanya. Hadir sertifikasi efisiensinya ini adalah 80 plus platinum akan memberikan tingkat efisiensi hingga 92%. Sehingga power supply beroperasi itu lebih adem, lebih tenang, dan lebih efisien. Corsair juga memberikan garansi untuk seri ini tuh adalah 10 tahun lamanya, dan itu lama banget. Nah, yang ketujuh ini adalah Corsair seri AXI. Nah, ini adalah seri terakhir ya, yang terbaik yang ditujukan bagi mereka yang memiliki komponen PC yang terbaik di dalamnya. Nah, oke, kalian juga nggak bakal ngelihat ya pilihan watt itu yang terendah di bawah 700 watt, karena emang ini hanya dua pilihan aja. Jadi maksudnya ada mulai pilihan dari 760 watt sampai 1500 watt. Nah, ini juga mereka yang memiliki efisiensi 80 plus platinum. Fiturnya ini adalah kabelnya full modular, 0 RPM, dan memiliki komponen yang sangat berkualitas. Tentunya memberikan Anda itu pengaturan daya maksimal dengan tingkat efisiensi yang jauh lebih baik. Bahkan Corsair juga berani memberikan garansi hingga 10 tahun lamanya untuk seri ini. Mungkin itu adalah sedikit penjelasan tentang mengenai seri-seri atau tipe power supply Corsair. Bang, bagusnya itu PSU apa ya buat PC saya? Jawabannya itu tergantung dari penggunaan dan juga VGA kalian. Untuk pakai tipe apa dan juga budget ya. Nah, ini yang paling penting. Nah, masalah budget. Nah, saran dari gue sih jangan menggunakan power supply dari casing karena itu sangat berbahaya sekali ya untuk komponen PC kalian. Gue pengalaman banget ya untuk power supply bawaan dari casing. Jadi teman gue ini pakai PSU bawaan dari casing. Terus penggunaannya itu ya dia offer untuk gaming itu seharian dan memakai monitor TV 34 inch dan sering mati lampu dan akhirnya monitornya itu kena dan meninggalkan bekas garis panjang di atasnya itu dan itu sangat mengganggu banget. Jadi jangan pernah pakai power supply bawaan jika penggunaan kalian itu untuk gaming ataupun editing yang berlebihan gitu ya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, mending pilih CX650M bronze atau RM650 gold. Atau seri VS juga boleh sih, oke juga gitu ya.
tergantung budget kalian itu pas atau enggak. Nah, kebetulan gue juga baru beli ya, memilih power supply Corsair seri CXM atau semi modular yang kabelnya itu bisa dilepas pada saat digunakan aja ya, yang pengen digunakan. Nah, ini adalah seri CX650M. Tadi ada dua pilihan ya untuk power supply yang pengen gue beli. Jadi yang pertama itu adalah CX650M dan RM650. Untuk harga yang ditawarkannya pun cukup berbeda ya. Jadi seri CX650M ini dibanderol dengan harga Rp1.250.000. Nah, kalau yang RM650 itu dibanderol dengan harga Rp1.685.000. Jadi ya perbedaan harganya itu Rp435.000 lebih mahal. Ya lumayan ya untuk perbedaan harganya. Untuk kualitas jelas RM650 jauh lebih unggul karena dia ini full modular dan juga sudah sertifikasi 80 plus gold. Yang efisiensinya itu jauh lebih hemat. Nah oke, kita langsung aja membahas CX650M ini. Di paket penjualan ini kalian akan mendapatkan kabel-kabel yang terpisah. Itu ada kabel SATA sebanyak 4 dan ada 2 buah kabel tambahan ya. Ada 2 kabel ke VGA ya, menggunakan 6+2 dan 6+2, jadi 8+6+2 dan masih ada satu lagi ya. Jadi bagi kalian yang pengen menggunakan 2 GPU juga ini masih bisa. Ada kabel Molex juga, ada floppy drive adapter, sudah ada dilengkapi untuk kabel tie-nya ya jika kalian pengen ngerapin kabel-kabel di dalam case kalian. Dan yang terakhir ini ada kabel 24 pin dan 8 pin CPU. Ya ini masih nyatu ya kabelnya dan masih tebal dan ini bukan flat cable. Gue memilih power supply ini karena budget ya, ini masih sangat reliable dan penggunaan ya. Karena penggunaan gue, GPU gue itu masih 1060 6GB, masih sangat mumpuni, bahkan kelas RTX sekalipun power supply ini masih sanggup. Dan itu adalah review singkat tentang power supply ini. Di next video gue akan mereview sebuah fan dan casing PC. Jadi stay tune aja di channel ini ya. Jika ada kesalahan kata-kata mohon maaf. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Gue Dimas, see you on the next video. Puasa bagi yang menjalankannya. Bye.